Halo teman-teman semuanya, balik lagi kita akan ngebahas seputar investasi. Di video kali ini kita akan bertemakan sedih teman-teman, karena pasar di bursa Amerika turun sangat dalam teman-teman. Bagi teman-teman yang pernah atau sudah nonton video-video saya sebelumnya, kita ada sama-sama belajar untuk melakukan analisa. Nah, di video ini adalah analisa lanjutannya teman-teman. Harapannya analisa ini akan berlanjut terus ya teman-teman, karena ini juga merupakan request dari salah satu teman-teman kita. Nah, sebelum masuk ke video, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah join kita di investasi di bursa Amerika menggunakan aplikasi GoTrade, di mana teman-teman bisa download aplikasinya menggunakan link di deskripsi. Teman-teman tinggal diklik saja sehingga teman-teman mendapatkan bonus $2, di mana $2 ini sudah bisa digunakan untuk beli saham di GoTrade ya, di bursa Amerika itu teman-teman. Oke, jadi kita langsung saja masuk ke video. Seperti yang teman-teman ketahui, di video sebelumnya saya sudah melakukan analisa ataupun prediksi bagaimana kemungkinan skenario yang bakal terjadi ya teman-teman ya di bursa Amerika tersebut. Nah, dan skenario terburuklah yang terjadi pada saat video ini dicipta. Kenapa? Karena sebelumnya juga saya sudah beritahu bahwa ditemukan adanya virus dengan varian baru COVID-19 yang namanya Omicron ya teman-teman. Katanya ya teman-teman ya, menurut ilmuwan penyebarannya beratus ya teman-teman, kalau salah 500 atau 500% atau 500 kali lebih cepat dibandingkan varian-varian sebelumnya. Ini tentu saja sangat mengkhawatirkan teman-teman. Jadi mungkin saya lihat pelaku pasar jadi takut duluan sehingga ambil tunai dulu, cash on hand dulu ya teman-teman ya, jual saham yang sudah cuan dulu, langsung kita ambil dulu. Seperti itu mungkin ya teman-teman ya. Ini merupakan prediksi saya saja, bisa benar bisa salah. Dan ketika video ini dicipta teman-teman, virus Omicron ini, COVID-19 varian terbaru ini sudah ditemukan di Malaysia, di mana Malaysia merupakan negara tetangga kita teman-teman. Jadi harapan saya kita tetap menjaga protokol kesehatan, tetap hidup sehat, dan tetap semangat. Oke, ini saya rasa akhir dulu video ini. Oh enggak, oke teman-teman. Jadi kita langsung masuk saja ke video. Oke teman-teman, seperti biasa muka saya akan menjadi lebih kecil terlebih dahulu ya teman-teman. Nah teman-teman, ini garis yang sudah sama-sama kita pelajari ya teman-teman ya di video sebelumnya. Bagi yang baru pertama kali menonton video ini, boleh dicek dulu ya di playlist, kita nonton bareng ya teman-teman, nonton bareng. Kita belajar bareng ya teman-teman, analisa di mana ketika waktu video sebelumnya diciptakan itu ya, kita memprediksi bahwa market sebenarnya sedang masih berada dalam uptrendnya teman-teman ya, masih dalam bullish. Namun ya, skenario terburuk terjadi teman-teman, di mana ya teman-teman bisa lihat di sini. Saya kasih apa ya di sini ya? Kasih elips boleh ya teman-teman ya. Di sini ya teman-teman ya. Ini area ini ya, teman-teman bisa lihat ya. Dia melakukan pula. Dia break, di mana kita memperkirakan ya teman-teman ya bahwa dia akan mantul di garis trendline uptrendnya dan melanjutkan kenaikan. Namun skenario yang ini teman-teman, saya kasih warna lebih tebal lagi 4. Nah, nampak ya teman-teman ya, rupanya skenario ini tidak terjadi, malahan skenario ini yang terjadi, skenario yang sangat sebenarnya kita nggak suka. Saya ganti warnanya teman-teman ya, ganti warna orange ya teman-teman, biar ada perbedaan teman-teman bisa lihat. Saya kasih tebelin. Oke, jadi market Dow Jones sudah break di trendline menurut analisa saya, dan sudah break di supportnya, dan sarahnya lagi nggak pakai rem teman-teman, dan teman-teman lihat dia jeblok sampai ke bawah sini. Dan memang sesuai analisa saya harapannya sih sebenarnya nggak mau ya, tapi ada kemungkinan dia akan turun sampai di area ini teman-teman ya, di kotak biru ini. Nah memang di hari sebelumnya atau di hari video ini diciptakan teman-teman ya, ini ada lanjutkan kenaikan ya teman-teman ya, ada kenaikan atau ada balasan teman-teman. Tapi perlu diperhatikan bahwa high yang dibentuk ya, tertinggi yang dibentuk oleh market pada hari tanggal 2 Desember ini, dia terpantul oleh resistnya, di mana support yang telah terjebol menjadi resist ya teman-teman ya. Sedikit tambahan karena ada request dari teman-teman juga, Yung tolong analisa teknikalnya diajarin atau di-sharing ya Yung ya. Nah jadi seperti ini teman-teman, support atau resist adalah di mana teman-teman ya, kalau support ini adalah area misalnya dia turun ya, candlestick ini ya teman-teman ya, candlestick namanya, dia turun, dia akan cenderung di sampai satu titik teman-teman, dia nggak bisa turun lagi. Nah seperti itu, ibarat kata teman-teman ke mall ya, turun sampai basement, ya udah sampai basement itu udah paling turun ya teman-teman ya.
Kalau jeblok masuk ke bawah tanah. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat, ini adalah area support ya teman-teman. Teman-teman lihat kan ada di sini ya. Ada nampak gak sih telunjuk putih-putih kecil ini ya teman-teman? Kalau nggak nampak tolong di zoom ya. Nah, ini yang dinamakan support. Ketika mereka masuk ke area support, cenderung ada perlawanan meskipun sempat jebol sedikit ya teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman lihat area support, dan ini ada area support di mana itu batas paling bawahnya dia tertahan dan naik. Sebaliknya, area resist di mana ketika suatu harga sampai di atapnya, dia akan cenderung terpantul turun. Itu adalah resist. Kalau yang terlalu cepat boleh di back ke 15 detik sebelumnya ya teman-teman ya. Jadi seperti area-area ini teman-teman ya. Ada ya. Ini ya teman-teman ya. Nah, ini saya kasih ini deh, ellipse deh, biar lebih enak deh. Tuh, di sini ya teman-teman. Ini namanya area-area resist teman-teman. Ya, ini area resist ya, dan ini adalah area support. Karena ada request dari teman-teman, Yung tolong diajarin juga sekalian ya waktu kita ini ya. Jadi kita tambah-tambahan ya teman-teman ya. Nah, ini area support, ini area resist. Ketika support sudah dijeblok teman-teman ya, seperti ini kan, ini kebalikan dulu teman-teman ya. Ketika resist sudah dijebol teman-teman ya, dia akan menjadi support. Sebaliknya juga, ketika support sudah dijebol, maka dia akan menjadi resist. Nah, catat dulu teman-teman. Silakan catat yang mau catat. Kalau nggak usah catat juga nggak apa-apa. Nanti tinggal nonton video ini ulang. Nonton terus teman-teman. Nggak apa-apa, hitung-hitung masuk AdSense saya. Oke, kita lanjut teman-teman. Jadi ini ketika dia sudah ngejebol supportnya, dia terpantul lagi di resist. Ya ingat ya teman-teman ya, support yang sudah terjebol akan menjadi resist. Dan sebaliknya, resist yang sudah terjebol dia akan menjadi support. Ini dia kan support ya teman-teman. Awalnya dia resist, sempat dijebol naik, turun, dan dijebol lagi naik nih dia, dan dia turun lagi teman-teman. Jadi dia menjadi support sekarang. Tertahan waktu di trend line, ini ada di video sebelumnya, dan dia jeblok ke bawah teman-teman. Ya, memang skenario terburuknya dia akan turun sampai sini menurut analisa saya. Tapi ingat teman-teman, ini hanya analisa saya. Boleh dipercaya, boleh enggak. Soalnya saya juga bukan dukun. Kita lanjut. Nah, bagaimana dengan saham-saham yang sudah pilihan saya? Nah, teman-teman bisa lihat ya, di mana di sini mungkin saya lihat portofolio saya sudah mulai banyak minus dibanding sebelumnya yang lebih banyak plus. Dan sorry teman-teman, bukan kesel keuangan, kesel liur. Oke, jadi ada teman-teman yang juga nge-request yung bagaimana dengan saham Facebook ya teman-teman ya. Oke, jadi kita sebentar kita melihat Facebook. Bagi teman-teman, saya juga sempat mereview saham Facebook, bukan mereview, tapi kita melihat bahwa sekarang dia sudah berubah nama. Jadi kalau teman-teman cari Facebook nggak ada, jangan takut, jangan cemas. Apa namanya? Benar, Meta ya. Jadi ini adalah saham Meta atau Facebook. Yung gimana ya saham Facebook kayaknya belakangan ini sering muncul karena ada hubungannya dengan Metaverse. Perubahan nama juga diikuti oleh beberapa perusahaan besar lainnya seperti Square ya kalau nggak salah, yang sudah berubah menjadi nama Block ya teman-teman. Karena semuanya sudah pada terjun ke Metaverse. Nah, di saham Facebook ini ya teman-teman ya, karena ada request dari salah satu teman-teman kita, bagaimana apakah saya boleh invest di saham Facebook ya teman-teman ya. Seperti di video yang sebelum saya sebutkan bahwa kedepannya kita nggak tahu ya kedepannya bagaimana, tapi pergerakan atau gebrakan yang dilakukan oleh Facebook mengubah nama menjadi Meta dan akan terjun ke Metaverse, di mana kita sudah lebih rincinya di video sebelumnya. Ini menurut saya adalah potensi yang baik, meskipun saingannya banyak. Harus catat ya teman-teman, saingannya banyak karena sudah beberapa big company, wes gila, keren banget ya saya ngomongnya. Perusahaan gede di luar sana juga sudah terjun ke yang namanya dunia Metaverse ini. Oke, jadi kita balik lagi, bagaimana dengan perkembangan saham Facebook atau Meta ini? Jika kita dilihat dari ketika penurunan terdalam ya teman-teman ya, yaitu waktu corona menyerang, yaitu di sekitar sini teman-teman ya, Facebook secara percaya diri dia mampu melawan atau naik. Ini menurut saya membuktikan bahwa merupakan salah satu contoh perusahaan yang bagus. Kenapa bagus? Dia sudah diterpa oleh yang namanya pandemi dan mampu naik ya teman-teman, dari all time low-nya ke all time high-nya itu sebesar 174% ya teman-teman ya. Jadi di sini saya juga mengingatkan kepada kita para investor, kita sebaiknya beli ketika harganya turun apabila teman-teman memang percaya pada perusahaan tersebut ya teman-teman ya. Kita yakin bahwa perusahaan tersebut bagus. Nah, ini yang menghasilkan ya teman-teman ya, karena ketika perekonomian sudah membaik, otomatis dia juga akan naik seperti itu teman-teman. Oke. Jadi oke, kita lanjut lagi. Terus apakah boleh kita investasi ketika market sedang turun? Nah, kalau boleh tips dari saya, jangan langsung masuk.
Facebook ya teman-teman ya, tapi boleh dicicil terlebih dahulu. Facebook sendiri sudah tertahan di area supportnya teman-teman ya, tapi market secara keseluruhan masih belum begitu baik teman-teman ya. Jadi kalau misalnya memang ya ini yang request ya teman-teman yang mau mencoba untuk investasi, kita sedikit-sedikit saja dulu. Saya lihat memang perkembangannya bagus, tapi tekanan jualnya masih sangat tinggi ya teman-teman ya. Posisi di sini biasa orang menyebutnya double bottom teman-teman, bisa di search di Google ketika dia membentuk posisi yang namanya membentuk kedua penurunan ya yang sama ya, seperti ini ya, saya udah buletin ya teman-teman, ini namanya double bottom dan akan dikonfirmasi kenaikannya apabila kok ada trend line ya teman-teman ya. Saya mau cari garis doang, pakai ini boleh ya teman-teman ya, pakai rectangle saja ya. Dan posisi double bottom konfirmasinya adalah di sini teman-teman, apabila dia mampu break. Tapi beberapa yang jiwa pemberani sudah boleh melakukan pembelian di sini, dan apabila break di area ini sudah bisa melakukan penambahan lagi ya teman-teman ya. Jadi seperti itu sebelum dia melanjutkan ke resist tertingginya. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau dibilang boleh nggak yang kita untuk investasi? Kalau saya pribadi untuk investasi teman-teman bisa lihat portofolio saya sendiri bahwa saya juga ada melakukan investasi di saham Facebook atau Meta ini. Karena saya punya keyakinan bahwa Facebook merupakan salah satu perusahaan besar yang mungkin kedepannya setelah project yang namanya Metaverse ini berjalan akan mendongkrak sahamnya naik. Tapi ini semua hanya berdasarkan analisa dasar saya saja. Ingat teman-teman, di awal saya udah sebutin bahwa pesaingnya banyak. Saya nggak tahu nih perusahaan mana yang bakal memimpin untuk membawa teknologi yang namanya Metaverse ini. Oke teman-teman, jadi teman-teman sudah mau beli saham Facebook ya. Dan bagi teman-teman yang sudah ingin investasi di saham Facebook atau Meta ini, teman-teman bisa langsung download aplikasi GoTrade di link di deskripsi ini, karena dengan menggunakan link teman-teman mendapatkan bonus $2, di mana $2 itu sudah bisa dilakukan untuk membeli saham Meta atau Facebook ini. Teman-teman, karena di aplikasi GoTrade kita sudah bisa beli mulai dari $1 saja, teman-teman. Oke. Jadi saya rasa sekian dulu video kali ini. Bagi teman-teman yang punya request, pertanyaan, atau apapun itu juga, silahkan drop saja komen di bawah. Dan kita akan sharing dan belajar bersama teman-teman. Share juga ke video-video, yuk kita nonton bareng, kita belajar bareng ya teman-teman. Apabila analisa saya yang menurut teman-teman masih kurang dan ingin melakukan, yuk harusnya gini-gini nih, yuk bagaimana dengan analisa ini, yuk bagaimana nih, silahkan kita diskusi saja, drop komen di bawah teman-teman. Jadi nantikan video-video saya berikutnya. Akhir kata, jajang. Dadah.